Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki R3 Hybrid. Kali ini yang tipe GX-Matic warna grey terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki R3 Hybrid. Sebagai informasi, untuk mobil Suzuki R3 ini total ada 4 tipe. Tipe terbawahnya ada tipe GA dan GL. Kemudian kalau tipe di atasnya ada tipe GX dan tipe SS. Nah, untuk yang tipe GX dan tipe SS ini merupakan tipe yang hybrid. Jadi bisa dibilang untuk unit yang kita review ini merupakan tipe menengah. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan mobil Suzuki R3 Hybrid tipe GX-Matic warna grey ini, silakan bisa menghubungi Mas Fahrizal. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, kita lanjutkan mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,735 meter dengan tingginya 1,69, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, berikutnya lanjut ke bagian depan. Untuk antenanya sekarang sudah menggunakan antena model shortpole, lokasinya ada di bagian atas tengah. Kemudian untuk grill utamanya, nah ini ada tipe GX, ada perubahan. Untuk di bagian tengah ada logo Suzuki warna chrome, kemudian grill utamanya desainnya model bumerang seperti ini, jadi lebih modern. Serta untuk bagian lampu, nah ini untuk lampu utama sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Kalau untuk lampu jauhnya ada di bagian tengah menggunakan lampu jenis bolam, serta untuk lampu sen juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Di bagian atas bawahnya terdapat les warna chrome. Berikutnya ke bagian bawah, untuk fog lampnya juga bolam, serta ada cover warna hitam. Dan untuk bagian front underguardnya di sini kombinasi antara warna hitam dark dengan warna grey. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX-Matic warna grey. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini untuk jendelanya lesnya sewarna body berwarna grey, kemudian untuk pilar B-nya di sini warna hitam. Untuk les bagian bawahnya juga sama menggunakan les warna hitam. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Kemudian untuk spion di sini covernya sewarna body dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujungnya, serta sekarang sudah dilengkapi dengan fitur retract. Dan untuk bagian samping di sini ada emblem VVT warna chrome. Untuk bagian bawah, nah ini untuk velgnya menggunakan velg ukuran 15 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek Dunlop. Nah, untuk ukurannya di sini menggunakan ukuran 185/65 R15. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Kalau untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan jenis MacPherson. Kemudian untuk bagian samping, nah mobil ini memiliki ground clearance 180 mm. Dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Di sini untuk tangki BBM lokasinya di sebelah kiri, untuk kapasitasnya 45 liter. Kemudian untuk ban belakang di sini remnya jenis rem tromol atau rem standar. Kalau untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, untuk bagian belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan mudguard pelindung lumpur. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang untuk mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX-Matic warna grey. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk yang tipe GX ini masih polos, belum ada spoiler, tapi sudah ada high mount stop lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakangnya di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger. Lalu untuk bagian tengah di sini ada wiper belakang, serta untuk bagian backdoornya di sini terdapat les berwarna chrome, serta untuk bagian bawahnya di sini ada emblem Suzuki warna chrome. Untuk lampu, nah desainnya lampunya seperti ini menggunakan lampu jenis LED. Kemudian untuk lampu rem di sini, kalau untuk bagian bawahnya terdapat lampu sen, untuk lampu sennya bolam, serta di bagian tengah ada lampu mundur. Dan untuk yang tipe GX ini bagian belakangnya polos, jadi belum ada kamera mundur. Kamera mundurnya baru ada di tipe SS. Untuk sebelah kanan di sini ada emblem R3 Hybrid warna chrome. Kemudian di bagian ujung terdapat reflektor, serta untuk fitur keselamatan ada sensor parkir jumlahnya 2 titik. Dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, untuk ban serepnya di sini menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagian sisi pengemudi. Oh ya, sebelumnya kita ke kode produksinya dulu. Ini untuk warnanya termasuk kategori warna grey. Untuk greynya grey jenis magma, jadi agak kecoklatan. Ini sudah dilengkapi dengan teknologi mobile laser. Kemudian untuk handle pintu sisi pengemudi di sini menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Nah, kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trim di sini didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan bagian atas di sini menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian tengahnya ada aksen wood panel untuk memberikan kesan mewah. Serta untuk bagian tengah di sini armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian depan di sini handle pintu bagian dalamnya warna chrome, serta untuk bagian
tengah ada beberapa tombol. Ini tombol untuk pengaturan spion elektrik. Di belakangnya ada tombol untuk folding atau pelipatan spion. Ini ada central lock pengunci pintu, sampingnya ada window lock pengunci jendela, dan untuk power window sudah auto pada seat driver. Serta untuk bagian belakang ada laci penyimpanan, dan di bagian bawah di sini ada satu buah cup holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboard juga sama, didominasi oleh warna hitam. Nah, ini untuk bagian depan ada kisi AC, bagian tengahnya ada aksen wood panel, lalu di sini ada tombol untuk start stop engine untuk menyalakan mesin. Lalu untuk bagian tengah di sini ada fitur auto stop and go, sebelahnya ada tombol sensor parkir, dan di samping ada fitur stability control. Lalu untuk bagian bawah di sini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover, serta ini tuas untuk membuka kap mesin di bagian bawah sini. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Untuk tangki BBM-nya tuasnya di bawah sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter sebelah kiri ada RPM untuk indikatornya atau tachometer, lalu ada indikator suhu, di bagian tengah ada MID, dan sebelah kanan ada speedometer serta indikator untuk bahan bakar. Lalu untuk bagian setir di sini ada logo Suzuki warna chrome di bagian tengah, serta ada alis juga model melingkar warna chrome. Ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada audio assist steering, ini untuk pengaturan volume, ada tombol mode juga. Lalu kanan kiri ini untuk pengganti channel. Di bawahnya ada tombol mute. Kemudian di ujung di sini ada Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon, serta ada koneksi Bluetooth juga di bagian ujung bawah. Untuk sebelah kanan di sini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk setirnya juga ada aksen wood panel. Kemudian untuk bagian atasnya sudah dilapisi dengan toluran kulit untuk menambah kesan mewah. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur, tinggal kita tarik tuas ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur seratil steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Nah, kita lanjut ke bagian tengah. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double tint touchscreen, bisa mirroring juga. Lalu bagian bawahnya ada tombol hazard, serta ini untuk bagian tengahnya ada aksen wood panel. Untuk pengaturan AC sudah digital, ini knob untuk pengaturan kecepatan kipas, kalau yang sebelah kanan untuk pengaturan suhu. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tombol untuk rear defogger, sebelahnya ada front defogger, lalu di sini ada mode arah hembusan. Di sebelahnya lagi ada fitur auto, kemudian sampingnya lagi ada tombol untuk menyalakan AC, di bawahnya tombol untuk mematikan AC, serta di samping ada tombol untuk air circulator. Lanjut di bagian bawah, untuk bagian bawah di sini sebelah kiri ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau yang sebelah kanan di sini ada satu buah slot USB dan juga slot aux. Lalu di sini ada laci penyimpanan, 2 buah cup holder. Kemudian di sini untuk transmisinya menggunakan transmisi matic model convent 4 percepatan. Di belakangnya di sini untuk handrem masih standar menggunakan model mekanik, serta di belakangnya di sini terdapat satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Nah, ini untuk sisi penumpang depan ada aksen wood panelnya. Di bagian ujung di sini ada kisi AC, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Untuk glove boxnya model standar, kemudian untuk tampilan door trim samping juga kurang lebih sama seperti pintu utama. Bagian atasnya ada assist grip model retract, kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya terdapat cermin. Lalu untuk bagian tengah di sini untuk lampu kabinnya model standar. Nah, ini untuk lampu kabinnya menggunakan bolam, kemudian untuk spion tengahnya juga standar, dan untuk sun visor si pengemudi di sini juga standar. Bagian samping untuk assist gripnya di sini juga polos, lalu sabuk pengaman juga menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris pertama. Dari baris pertama kita lanjut ke bagian joknya. Nah, untuk joknya di sini menggunakan material bahannya bahan fabric kombinasi warna hitam dan warna coklat. Untuk materialnya cukup tebal, kemudian untuk pengaturannya juga lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran, di bagian depannya ada tuas untuk high adjuster atau pengaturan ketinggian jok, dan di ujung ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Kita lanjutkan ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan, bagian atas di sini menggunakan bahan jenis plastik, kemudian untuk bagian tengah armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome, kemudian di sini ada tombol power window, ada laci penyimpanan, serta untuk bagian bawah ada satu buah cup holder, laci penyimpanan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dalam. Nah, untuk AC-nya sudah menggunakan AC double blower, kemudian untuk bagian sampingnya di sini ada assist grip model retract, serta untuk bagian tengah terdapat lampu kabin. Dan untuk jok baris keduanya di sini kapasitas 3 orang penumpang dilengkapi dengan 2 buah headrest. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, ini untuk posisi lututnya bisa kita lihat sangat longgar. Untuk ukuran dewasa masih sangat nyaman. Joknya juga masih bisa sliding. Ini kalau maju maksimalnya bisa sampai mentok. Nah, ini untuk jarak slidingnya mungkin sekitar 7 jari.
Nah kalau untuk normalnya posisinya segini, nah ini masih sangat longgar. Jadi untuk pengaturannya sangat jauh. Ini bisa diatur senyaman mungkin, dimuati 3 orang dewasa juga masih longgar. Kemudian untuk laci penyimpanan, nah di sini ada satu buah armrest untuk sandaran lengan. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Suzuki R3 Hybrid tipe GX Matic warna grey ini. Kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah ini untuk akses baris ketiganya modelnya model 1 kali lipatan, jadi harus didorong ke depan dulu. Ini untuk jok baris ketiganya juga bisa dilipat rata lantai, jadi bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Nah sekarang kita akan coba seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Suzuki R3 ini. Nah ini, oh ya, untuk aparnya ada di bagian bawah sana. Nah ini kita sudah masuk, kembalikan ke posisi semula. Nah ini sandarannya sudah kita tegakkan lagi. Untuk posisi lutut bisa kita lihat masih sangat longgar. Kemudian untuk lebarnya dimuati 2 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk bagian samping di sini ada satu buah cup holder. Lalu untuk bagian atasnya di sini untuk asis gripnya model fix. Untuk sebelah kanan juga sama, asis gripnya yang baris ketiga ini model fix. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Suzuki R3 Hybrid tipe GX Matic warna grey ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Oh iya, tapi sebelum ke bagian bagasi di sini saya tunjukkan dulu untuk hybridnya. Nah kan ada tambahan baterai. Untuk lokasi baterai tambahannya ada di bagian bawah jok penumpang depan. Nah di bagian bawah sini, sebentar. Nah ini kita atur posisi dulu. Jadi di sini untuk bagian bawah sini ada jatuh. Nah untuk lokasi baterainya ada di bagian bawah sini. Jadi ketika misalnya mobil dalam kondisi kemacetan, maka untuk menghemat bahan bakar mesin secara otomatis mati. Nah untuk daya kelistrikannya ini digantikan dari aki dan juga baterai tambahan ini. Jadi masalah konsepnya bukan konsep hybrid full, tapi lebih ke mild hybrid. Jadi untuk listriknya ini menjadi daya tambahan ketika kondisi idle, bukan dalam kondisi berjalan. Kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah ini untuk bagasinya bisa kita lihat. Nah ini kalau dimuati galon mungkin bisa muat sekitar 4 galon. Kemudian untuk bagian bawahnya juga masih ada laci penyimpanan. Nah yang menarik untuk laci penyimpanannya ini juga bisa dibuka secara terpisah, model 50/50. Ini bisa digunakan sebagai kapasitas bagasi tambahan, misalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu dan sejenisnya. Lalu kalau untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak ada di sebelah kanan. Nah ini untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX Matic warna grey. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Nah untuk masalah mesin sebenarnya antara mobil Suzuki R3 yang model hybrid dengan yang model biasa, untuk mesin yang digunakan tetap sama, menggunakan mesin dengan kode K15B. Nah ini kita buka pengaitnya dulu. Nah kita lihat secara langsung. Untuk mesinnya ini tetap menggunakan mesin kapasitas 1500 cc. Jadi untuk hybridnya ini bukan hybrid full, karena kalau hybrid full ada mesin listrik. Kalau ini mesinnya full mesin bensin. Nah kita buka bagian kap mesin dulu. Ini untuk bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan peredam. Kita kembali ke masalah mesin. Untuk mesinnya digunakan di sini full menggunakan mesin bensin, jadi tidak ada mesin listrik. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk listriknya hanya berupa alat bantu. Jadi kalau misalnya terjebak dalam kondisi macet, kondisi mobilnya berhenti, nah nanti untuk mesinnya ini akan mati untuk menghemat bahan bakar. Kemudian untuk tenaga kelistrikannya digantikan oleh tenaga baterai. Di sini ada keterangannya, untuk tenaganya ada 2. Yang pertama dari aki sini, kemudian yang kedua ada di tenaga yang ada di bagian bawah jok penumpang depan tadi. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX Matic warna grey terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3 Hybrid. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 Hybrid semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.